ya. Kemudian untuk orang tua kita ya. Nah, kemudian kanker rahim. Nah, ini termasuk miom dan kista yang kasusnya cukup tinggi saat ini ya. Nah, miom dan kista ini Bu, kita sudah dapat kasusnya juga di Denpasar, yaitu anak kelas 6 SD. Masih 12 tahun umurnya ya. Dan itu sudah ada kista yang mencapai 25 cm ukuran. Dan itu sama, tidak terasa sakit, tidak ada keluhan. Karena udah kelas 6 SD berarti kan udah haid ya. Nah, tidak ada keluhan masalah haid. Nah, jadi tahu-taunya itu sudah ada kistanya itu 25 cm, dari perutnya kok besar ya. Orang tuanya tuh curiga kok perut anaknya besar gitu ya. Nah, diperiksakan dan ternyata langsung 25 cm ketahuannya. Itulah yang membuat perut anaknya besar. Harus diangkat, dioperasi dan diambil kistanya ya, dan harus dikemoterapi juga. Nah, dan terpaksa sekali bagian rahim anak tersebut harus diangkat. Masih kelas 6 SD ya. Nah, jadi nggak sedikit miom, kista ini wanita kita harus mengangkat rahimnya ya. Nah, jadi jangan sampai terlambat karena dari tanda gejala yang paling penting itu pencegahan. Nah, ya. Karena untuk pencegahan inilah yang bisa kita lakukan saat ini selagi masih sehat ya. Nah, tentunya pencegahannya apa saja yang bisa ibu-ibu lakukan, itu nanti saya akan jelaskan. Itu yang paling penting sekali ya. Nah, langkah-langkah preventif pencegahan. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu kanker ya Bu ya. Kanker ini merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal ya, di mana kanker ini berawal dari yang namanya tumor seperti benjolan di tubuh kita. Tumor itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tumor jinak, yang kedua adalah tumor ganas ya. Nah, ini perjalanan sel kanker dalam tubuh kita ibu-ibu. Nah, ya, diawali dari tumor jinak dulu dia. Seperti ini dia perjalanannya. Tumor jinak dulu. Nah, di mana tumor jinak itu tumbuhnya lambat, benjolannya sebesar itu aja ya, nggak berubah-ubah dia. Nah, kadang udah diperiksakan ke dokter, oh tidak berbahaya. Itulah yang namanya tumor jinak ya. Nah, tidak terasa sakit juga ya. Nah, jadi banyak yang biarkan benjolannya tumbuh ya. Nah, dibiarkan sehingga berubah dia menjadi tumor ganas. Nah, ini dia perjalanan sel kanker dalam tubuh kita. Jadi bisa berpindah-pindah dia ke bagian lainnya melalui pembuluh darah. Jadi misalnya ada kanker payudara, nah bisa nyebar ke paru-paru itu. Nah, kanker paru-paru bisa nyebar ke ketiak, kelenjar getah bening sampai ke otak ya. Nah, seperti ini ibu-ibu, bisa tumbuh di mana saja tumor tersebut ya. Benjolannya bisa tumbuh di punggung, tangan, kaki, pundak, leher, bahkan di mata ya. Dan ini lipoma, dan ini yang udah diangkat melalui operasi pengangkatan tumor. Seperti lemak dia. Nah, ini ya, seperti lemak dia. Nah, jadi ibu-ibu, apa yang perlu kita kenali yaitu faktor pemicunya ya. Dari mana aja kanker ini dipicu. Nah, ini dia yang memicu tumbuhnya kanker dalam tubuh kita ya. Yang pertama genetik atau keturunan. Nah, kalau kita udah ngomongin keturunan, udah ngomongin genetik, berarti tidak bisa diputuskan ya. Nah, jadi kalau kita udah ada keluarga kita yang kena kanker atau tumor, tentunya kita juga mempunyai resiko ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu bagaimana Bu? Nah, kita lakukan pencegahan yang bisa kita lakukan lagi ya. Nah, yang kedua kimia dan fisika, yaitu dari polusi udara seperti halnya asap. Contohnya yang terdekat dengan kita yaitu asap rokok ya. Nah, jadi sampaikan ke suami, keluarga untuk tidak merokok dalam ruangan, karena asap yang dikeluarkan juga bisa memicu kanker bagi perokok pasif, seperti halnya membunuh anak dan istri di rumah Pak. Nah, jadi merokoklah di luar ruangan, tapi lebih baik lagi kalau tidak merokok ya. Nah, yang ketiga makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen, contohnya formalin, borax pada bakso, sosis, pemanis, pewarna ya. Nah, ini pada jajanan anak sekolah banyak kita temukan. Nah, ibu-ibunya bisa nggak kita mengawasi makanan atau jajanan anak-anak kita di sekolah? Nggak bisa. Bisa. Jadi kita perlu pencegahan dari usia dini. Dari usia 5 tahun udah bisa pencegahan ya. Nah, karena anak-anak sekolah
sekarang udah banyak kasus kanker. Tadi salah satunya kelas 6 SD ya. Nah, kemudian cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah, contohnya seperti pengolahan minyak goreng berulang-ulang atau kita sebut dengan minyak mentah. Nah, jadi ibu-ibu pengolahan minyak goreng 3 kali digunakan saja ya. Dan kalau udah hitam minyaknya segera diganti ya. Nah, ini dia penyebab terjadinya kanker ya. Nah, kenapa bisa ada penyakit kanker di tubuh kita, ini dia penyebabnya ya. Terutama itu kayak ibu-ibu yang masak di rumah pakai micin, nah, MSG ya, nah, penyedap. Nah, itu salah satunya juga pemicu kanker. Jadi ibu-ibu ganti penyedapnya dengan yang non MSG ya. Nah, ini dia banyak sekali jenis-jenis kanker ini yang kita temukan ya. Tidak menutup kemungkinan anak-anak kita juga berisiko kanker ya. Seperti tadi anak kelas 6 SD, artis-artis juga banyak kena kanker, bahkan banyak yang meninggal juga ya. Nah, kita masuk ke jenis kanker. Yang pertama kanker prostat dulu kita jelaskan ya. Prostat merupakan jenis kanker pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah stroke dan jantung, di mana kanker prostat hanya pada laki-laki saja ya. Nah, kanker prostat ini siapa aja yang beresiko tinggi? Yaitu pria mempunyai ras negroid seperti orang Afrika, negro ya, karena sudah faktor genetik tadi tidak bisa diputuskan ya. Nah, yang kedua faktor pemicunya yaitu dari profesi seperti sopir, petani, pria yang suka angkat beban berat, terlalu sering angkat beban berat juga nggak baik bapak-bapaknya, dan juga pria yang bekerja banyak duduk. Nah, ini mungkin bapak-bapak kita yang kerjanya kantoran ya. Nah, standby di meja kerja seharian lebih dari 6 jam tidak dianjurkan. Jadi mungkin ibu-ibu bekali bapaknya dengan tumbler ya, minimal minum air putih itu 2 liter sehari Pak. Nah ya. Dan yang ketiga, pria suka konsumsi minuman beralkohol. Dan yang keempat, perlu dukungan istri ya. Di sini memang dikatakan menikah itu ya ibadah juga ya Bu ya, ibadah terlama ya. Nah, salah satunya ini juga ibadah ya, karena ini juga beresiko kepada suami yang terlalu sering menahan-nahan hasratnya. Nah, jadi ibu-ibu mungkin melayani suami, nah itu salah satunya juga ibadah ya. Nah, dan termasuk juga pencegahan bagi suami kita agar terhindar dari kanker prostat. Kalau terlalu sering nolak, nah jadi bisa juga kena kanker prostat ya. Nah, jadi mungkin perlu komunikasi aja ya antara istri dan suami untuk saling menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya. Nah, kita kenali gejala awal dari kanker prostat ini ya. Susah berkecil, terlalu sering berkecil ya. Tanyakan ke suami, tanyakan ke keluarga di rumah, ada nggak ini keluhannya ya. Terlalu sering berkecil, saat berkecil terasa sakit, tidak tuntas, masih netes-netes, nggak puas rasa berkecilnya Pak, udah periksakan aja ya. Yang kedua, sering sakit di bawah perut, sakit di bawah punggung, dan sakit di perilang paha. Yang ketiga, saat berkecil keluar darah bersamaan, ada bercak darah. Nah, periksakan, itu udah ada indikasi biasanya ya. Nah, ini dia gejala dari kanker prostat ya. Nah, salah satu saja ditemukan, periksakan. Ini dia kanker prostat dari stadium 1, nah dari yang sedikit aja sampai dia menyebar ke bagian yang lainnya, itu dia. Nah, kanker prostat ini rentan sekali beresiko pada laki-laki yang usianya 50 tahun ke atas. Nah, jadi usia-usia 50 tahun ke atas itu cukup tinggi resikonya terkena kanker prostat. Nah, yang masih muda-muda, yang masih produktif, nah saatnya pencegahan ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kita masuk ke kanker rahim, di mana saat ini kanker serviks ini yang perlu kita waspadai ya Bu ya. Cukup tinggi di Provinsi Bali saat ini. Nah, bahkan 1 jam wanita di Indonesia meninggal karena kanker serviks. Almarhumah Jupe, artis juga ya, terkena kanker serviks, dan juga ketahuannya terlambat ya. Padahal kelihatannya dia baik-baik saja dari luar. Nah, ternyata di dalam terkena kanker serviks stadium 3 waktu itu pertama kali ketahuan, langsung stadium 3 ya. Nah, ini dia bagian rahim wanita ibu-ibu. Nah, ini ada 3 bagian yang rentan kanker. Yang pertama ini dia yang serviks ya. Yang kedua ini dia badan rahim. Yang ketiga ini indung telur atau ovarium. Nah, anak kelas 6 SD tadi yang kista yang 25 cm ukurannya. Nah, jadi harus diangkat 1 indung telurnya ini. Nah, ya. Nah,
jadi nggak sedikit wanita kita yang harus diangkat rahimnya ya Bu ya. Nah ini dia saya jelaskan siapa aja yang beresiko kanker rahim ya. Yang pertama wanita sering bergonta-ganti pasangan, nggak cuman wanita, suami kita jajan di luar ya. Nah juga membawa penyakit untuk kita istri di rumah dan beresiko kanker serviks ya. Yang kedua wanita melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Dan yang ketiga yang tidak pernah menjaga kebersihannya ya. Untuk kebersihan personal hygiene harus dijaga ya Bu ya. Contohnya saja mohon maaf ya, pakaian dalam yang udah lembab tidak boleh digunakan seharian karena bisa mengundang tumbuhnya bakteri dan jamur. Maka dari itu ganti ya pakaian dalamnya kalau udah terasa lembab ya. Nah yang kedua wanita melakukan seks bebas, seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Yang ketiga yang tidak menjaga kebersihan pada tadi ya Bu ya. Nah ini yang jadi dari kebersihan saja kita beresiko ke kanker serviks ya. Kita masuk ke kanker endometrium yaitu wanita yang sering melahirkan 1 tahun 1. Nah jadi ibu-ibu jarakkan angka kelahiran anak 3 atau 4 tahun aman. Rahim wanita perlu diistirahatkan ya. Minta dukungan suami ya. Nah yang ketiga kanker indung telur atau ovarium. Siapa dia wanitanya? Pertama pengguna alat kontrasepsi pil KB lebih dari 5 tahun. Yang kedua wanita yang bekerja shift malam hari. Yang ketiga tumbuhnya tumor pada indung telur di mana nama tumornya ada miom dan ada kista. Miom dan kista ini berbeda. Miom adalah daging tumbuh, sedangkan kista adalah gelembung berupa cairan darah dan ya. Jadi yang satunya cairan, yang satunya daging ya Bu ya. Nah ini dia wanita yang harus angkat rahimnya. Jadi ini rahim yang udah diangkat ya. Nah rahimnya yang udah diangkat seperti apa? Normalnya rahim wanita seperti ini dia. Normalnya rahim kita ini. Dan ini sudah ditumbuhi kista ya. Ciri-ciri penderita kista itu terlihat dari perutnya yang semakin hari semakin membesar ya. Nah ini badannya kurus, tapi perutnya aja yang besar ya. Nah dan ini adalah pengangkatan kista mencapai 40 kg. Ini yang seberat 3 kg. Kalau disayat keluar cairan, beda dengan miom. Kalau miom apa tadi ibu-ibu? Daging ya. Nah jadi ada daging tumbuh di rahim. Nah ini salah satunya resiko tinggi miom banyak dialami oleh ibu-ibu kita yang sudah usia menopause. Kenapa? Karena dari haid ya. Ibu-ibu kita yang sudah menopause kan nggak datang haid lagi ya Bu ya. Nah dikhawatirkan sisa-sisa haid yang sebelumnya itu masih nempel dia di dinding rahim. Dan itu nantinya akan membentuk miom. Nah jadi lakukan nanti pencegahan ya Bu ya. Nanti saya akan sampaikan. Jadi nanti ada pencegahan yang bisa ibu-ibu kita lakukan. Dibersihkan dinding rahimnya, dikeluarkan itu sisa-sisa haid yang masih nempel ya. Nah jadi nanti bisa kita atasi dan bisa kita cegah ya. Nah kita kenali gejala awalnya ya Bu ya. Keputihan yang terus menerus setelah berhubungan keluar cairan berwarna coklat bercampur darah dan iritasi pada alat kelamin seperti wanita yang malas atau tidak menjaga kebersihan atau personal hygiene tadi ya. Pakaian dalam yang lembab digunakan seharian, pembalut tidak diganti-ganti seharian. Nah itu ya. Nah harus dijaga ya kebersihan. Nah ini dia salah satu saja tanda gejala ini ditemukan, periksakan, jangan dibiarkan ya. Nah karena dari itulah dengan sosialisasi ini kami dari Kesehatan Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia menghimbau kepada ibu-ibu untuk rutin melakukan deteksi kanker rahim dengan cara pap smear dan IVA test. Ini sudah diprogramkan dari kesehatan dan sekarang sudah ada yang terbaru yaitu namanya HPV DNA. Nah itu bisa ibu-ibu kunjungi puskesmas terdekat. Lebih detail lagi, langsung terdeteksi nanti virusnya ini kemana tingkatannya, ganas atau jinaknya ya. Nah jadi biasanya itu sebelumnya ya, sebelum diprogramkan biayanya 1 kali pemeriksaan itu 1.500.000, lebih mahal dari pap smear. Nah sekarang sudah digratiskan. Nah jadi ibu-ibu kunjungi ya puskesmas terdekat ya. Nah kita udah sosialisasi dari Yayasan Kanker ya. Nah
kita mau lakukan pemeriksaan HPV DNA. Nah, sebelumnya saya sosialisasi di puskesmas, ternyata itu ada kuotanya juga ya. Jadi 1 bulan itu cuma 50 pasien yang mendapatkan untuk HPV DNA yang biasanya bayar 1.500.000 sekarang gratis. Nah, alhamdulillah ya Bu ya. Tinggal ibu-ibunya tinggal datang ke puskesmas, pemeriksaannya sederhana kok ya. Gimana Bu? Semua puskesmas, tapi coba ditanyakan lagi aja ya Bu ya. Kadang mana tahu ada tenaga kesehatannya yang belum berkompetensi, itu mungkin nggak ada ya. Mungkin kalau puskesmas yang cukup besar ada ya, karena ini sudah diprogramkan ya. Nah, jadi itu untuk pemeriksaan deteksi kanker rahim, terutama serviks ya. Nah, pemeriksaannya tidak untuk anak gadis ya ibu-ibu, jadi hanya untuk kita yang sudah menikah atau yang sudah pernah berhubungan saja ya. Nah, ini dia pemeriksaannya. Minimal tuh sekali setahun lakukan. Jadi nggak cuma sekali aja. Udah Bu, 3 tahun yang lalu. Ya nggak bisa ya. Sekali setahun dilanjutkan ya. Karena kita rahim ini nggak bisa kelihatan dari luar. Nggak bisa lihat ya. Nah, jadi harus deteksinya dari dalam ya. Kita masuk ke kanker payudara. Adapun wanita yang berisiko kanker payudara, yang pertama, setelah melahirkan tidak mau menyusui bayinya. Yang kedua, mau menyusui tapi hanya dengan sebelah payudara saja. Yang ketiga, obesitas atau kegemukan ya. Nah, ini dia wanita yang berisiko kanker payudara. Tidak heran wanita banyak sekali ya setelah menyusui tumbuh tumor benjolan di payudaranya. Kenapa? Karena dari ASI yang tidak sepenuhnya keluar. Jadi banyak ibu-ibu yang menyusui, habis menyusui terkenalah kanker payudara. Nah, ya karena nggak memberikan ASI. Jadi kalau ibu-ibunya bekerja, nah ingatkan mungkin anak mantu, bawa alat pumping gitu ya. Jangan lupa di pumping gitu ya sekali 2 jam. Oke. Nah, kanker payudara nggak cuma wanita ibu-ibu, kanker payudara juga dialami oleh laki-laki ya. Nah, jadi sampaikan juga ke bapak-bapak ya, sampaikan juga ke anak-anak kita, kenali gejala awal dari kanker payudara ini ya. Nah, yang pertama ada nggak benjolan di bagian payudaranya? Yang kedua, ada nggak bintik-bintik dan kutil-kutil yang tumbuh di kulit payudara kita? Yang ketiga, ada nggak rasa gatal yang masangan di bagian dalam maupun luar payudara kita? Salah satu saja tanda gejala ini ditemukan, periksakan, jangan dibiarkan ya. Ini yang dibiarkan payudaranya hingga ditumbuhi kutil-kutil ya. Nah, ini yang sampai menyebar. Udah terjadi penyebaran ke ketiak ya. Nah, jadi kalau ada benjolan, ada tumor, kanker, nggak diangkat, nggak dioperasi, nggak ditangani, nggak diobati, nah nyebar dia ke bagian yang lain ya. Tadi ya udah lihat ya gimana perjalanan sel kanker itu melalui pembuluh darah. Nah, ini bahkan sudah sampai pecah ya, keluar darah, keluar nanah, dan terjadi pembusukan. Nah, waktu saya dinas di rumah sakit, nah ini baju kerja kita, baju dinas kita nih baunya lengket ya. Nah, jadi terjadi pembusukan. Nah, jadi ibu-ibu jangan dibiarkan. Serviks payudara itu sering kita temukan sampai membusuk ya. Nah, dan harus diangkat ya, nggak bisa dipertahankan. Dan ini udah dioperasi tapi tumbuh kembali ya. Bisa ya. Kita juga memberikan bantuan kepada penderita kanker yang kurang mampu ya di seluruh Indonesia, di Sumatera Barat, di Maluku, bersama dokter penanggung jawab, bersama Kepala Dinas Kesehatan, bersama Bapak Sekda. Jadi kanker payudara nomor 1 di Indonesia saat ini ibu-ibu kasusnya ya. Tidak hanya wanita, laki-laki juga ya. Untuk itu kita deteksi juga kanker payudara ini sedini mungkin. Caranya itu dengan mamografi dengan alat medis yang cukup canggih, dan juga bisa kita lakukan di rumah sendiri dengan cara skema sadari, mendeteksi kanker payudara di rumah sendiri. Nanti kita ajarkan. Jadi setelah sosialisasi ibu-ibu jangan langsung pulang ya. Nanti kita ajarkan cuma 3 langkah kok ya. Jadi ibu-ibu bisa lakukan nantinya di rumah, deteksi dan ajarkan anak suami juga ya. Nah, jadi bisa deteksi sendiri di rumah nantinya. Cuma 3 langkah, nggak nyampe 1 menit, dan kita foto bersama ya. Nah, ini dia kalau dengan alat namanya mamotes, ini dia yang kita ajarkan.
kepada Bapak Ibu di Bea Cukai Denpasar, di instansi-instansi, di Dharma Wanita, PKK, boleh mengundang kita Ibu-Ibu. Nah, mana tahu Ibu-Ibu Persit, nah kegiatan rutinnya, pertemuan rutinnya bisa kita isi juga dengan sosialisasi kesehatan, atau Ibu Bayangkari, atau Dharma Wanita, atau PKK, atau arisan. Nah ya, kalau ada arisan RT, RW boleh mengundang kita, atau ada pengajian mungkin di pengajian lainnya. Kadang kan ibu-ibu kita nih ada yang ikut pengajian, ada 5 pengajiannya. Nah boleh mengundang kita ya, dalam rangka sosial kesehatan, tidak dipungut biaya ya. Jadi bisa ibu-ibu kita sharing, kita bagikan ilmunya ya, sama-sama biar gak terkena kanker ya. Bapak-bapak ajarkan juga ya Bu ya, bapak-bapak juga berisiko kanker payudara ya. Nanti saya ajarkan. Ini waktu saya tugas di Jayapura di Papua, ini di Manado bersama tenaga kesehatan, ini beberapa instansi lainnya ya. Ini waktu saya tugas di Papua Jayapura ya. Dan ini salah satu kunjungan saya juga kepada pasien kanker yang kurang mampu, yang membiarkan penyakitnya sampai seperti ini ya. Jadi banyak di luar sana ibu-ibu karena keterbatasan biaya, banyak yang membiarkan penyakit kankernya ini ya. Nah, jadi selagi kita sehat inilah kita bisa mencegah. Ibu-ibu setuju nggak mencegah lebih baik daripada mengobati? Setuju? Setuju. Nah, ini dia langkah-langkah pencegahan yang bisa ibu-ibu lakukan agar bisa terhindar dari kanker dan tumor. Ini yang poin paling penting yang akan kita sampaikan ya. Boleh perhatikan ibu-ibu ya. Yang pertama, pencegahan dari luar dulu kita lakukan ya. Jadi ada pencegahan dari luar ya, ada pencegahan dari dalam. Dua-duanya harus dilakukan. Dari luar apa? Nah, coba lihat, nanti saya tanya ya. Yang pertama, jaga pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua, banyak konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Yang ketiga, hindari makanan yang mengandung daging ya, lemak tinggi, daging, jeroan ya. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat pengawet. Yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Pertanyaannya, nah, coba ibu-ibu sudah diperhatikan ya, sudah dibaca ya. Nah, kira-kira nomor berapa yang paling sulit untuk ibu-ibu lakukan? Nomor berapa ibu-ibu? Nomor 5. Nomor 5, gak ada waktu tuh olahraga ya Bu ya. Ada lagi nomor berapa? 4. Nah, dari kelima poin ini Bu-ibu, ada satu poin yang paling sulit dilakukan. Bahkan zaman sekarang tidak bisa kita hindari ya. Nah, yaitu poin nomor 4. Karena apa? Karena makanan adalah pemicu kanker. Paling tinggi itu saat ini pemicu kanker itu dari makanan. Anak-anak kelas 6 SD udah ada kista. Nah, itu dari jajanan-jajanan. Iya, junk food, fast food, ya, micin, penyedap, MSG. Nah, makanya ibu-ibu yang masak nih di rumah ya. Nah, kita nggak bisa bedakan ya. Nah, mana makanan berpengawet, mana makanan tidak berpengawet. Ibu-ibunya bisa bedakan ikan yang dikasih formalin mana yang tidak? Nggak bisa. Sayuran yang segar-segar saja, ya, mana yang dikasih pestisida, mana yang tidak aja kita nggak bisa bedakan ya. Semuanya ya gimana, kita olah aja ya, kita makan aja. Belum lagi kita masak di rumah. Saya tanya ibu-ibu ya, ibu-ibu di rumah masak Bu? Masak. Nah, kalau nggak pakai penyedap, nggak pakai micin, nggak pakai MSG, enak nggak Bu? Enak. Kalau udah biasa, nah kalau udah biasa mungkin biasa ya. Tapi rata-rata di luar sana banyak sekali ibu-ibu kita nggak pakai penyedap, nggak pakai MSG, micin, kurang enak. Nah, kebayang nggak ibu-ibu tiap hari masak, tiap hari pakai micin, penyedap, MSG, tiap hari dikonsumsi. Nah ya, jadi tubuh kita ini sudah seperti bom waktu aja ya, tinggal menunggu aktif aja sel kankernya karena dikasih terus makanannya. Tiap hari dikasih terus makanannya sel kanker ya, udah ibu-ibu tinggal menunggu waktu aja aktif sel kankernya ya, kalau nggak dicegah dari sekarang. Nah ya, jadi kita harus lakukan pencegahan dari sekarang ya, dengan cara dari dalam lagi, karena makanan nggak bisa dihindari.
Sudahlah kita jaga olahan makanan kita di rumah. Nah, pada saat kita makan di luar, kita nggak tahu ya. Nah, jadi memang ini sulit sekali dihindari ya makanan. Udah dioperasi, tumbuh lagi, itu dari mana pemicunya? Makanan. Nah, jadi memang makanan adalah pemicu kanker paling tinggi. Nah, ini dia cara mencegahnya. Makanan nggak bisa dihindari. Berarti kita pencegahannya dari dalamnya lagi ya. Nah, caranya itu dengan vaksin ya. Ada suntik imunisasi kekebalan tubuh. Dilakukan 3 kali selama 3 bulan. Salah satunya vaksin kanker serviks. Nah, itu biayanya untuk dosis orang dewasa belum digratiskan. Baru diberikan untuk anak kelas 5 dan 6 SD. Itu pun sudah banyak juga rekan-rekan kita di puskesmas dan guru-guru yang kewalahan. Banyak orang tua murid yang menolak. Sedangkan ini untuk pencegahan. Nah ya, kita orang dewasa, nah mungkin saya waktu sekolah dulu, ibu-ibu waktu sekolah SD pun gak dapat kita. Baru inilah diprogramkan, tapi mungkin kurangnya sosialisasi ya. Nah, jadi banyak orang tua murid yang menolak, sayang banget ya. Sedangkan dosis anak-anak gak bisa dipakai untuk orang dewasa. Ada saya sosialisasi di sekolah, Bu, boleh gak Bu? Dosis anak-anak itu kan banyak orang tua murid yang nolak. Boleh gak dikasih ke guru aja? Gak bisa ya, karena beda dosis ya. Nah, jadi 1 dosis orang dewasa 1 kali suntik, biayanya itu belum digratiskan sampai sekarang. Nah, biayanya itu 1.500.000 itu sekali suntiknya ya. Nah, ada yang kisaran 800.000 sampai 1.500.000 ya. Waktu saya di Papua sampai 2,5 juta. Mahal sekali ya. Nah, tapi ini kan 3 kali suntik lagi. Berarti 1,5 juta dikali 3 berapa Bu? 1,5 juta. Mahal atau murah tuh Bu? Mahal ya. Untuk mencegah baru 1 jenis kanker. Vaksin kanker serviks ya untuk kanker serviks saja, nggak bisa dia mencegah yang lain ya. Vaksin kanker payudara untuk kanker payudara aja ya. Nah, jadi 4,5 juta. Nah, saya setuju dua-duanya ya. Mahal untuk kesehatan, berharga sekali, mahal harganya ya. Nah, untuk murah saya setuju. Karena kalau dibandingkan dengan biaya pengobatan jauh lebih murah. Nah, biaya pengobatan kalau nggak ditanggung ibu-ibu bisa habis puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Sekali kemonya 30 juta ya, 25 juta biaya. 27 pula ya Bu ya. Kalau nggak ditanggung ya. Nah, jadi biaya pengobatan cukup mahal. Nah, selagi kita sehat inilah kita bisa mencegahnya. Nggak perlu biaya. Nah, ini dia caranya ya. Jadi setelah sosialisasi tidak ada lagi yang tidak mencegah, kita harapkan ya. Ini dia caranya yang bisa ibu lakukan di rumah, yaitu dengan mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nama zat anti kankernya dan ini sudah diteliti oleh kesehatan ya Bu ya. Sebenarnya banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, tapi tidak semuanya yang bisa kita olah, nggak semuanya kita bisa konsumsi. Kenapa? Harus ada penelitian dari kesehatan dulu. Harus ada tahu cara mengolah yang benar. Karena salah-salah mengolah bisa mendatangkan penyakit yang lain ya. Nah, ada juga yang sudah diteliti oleh kesehatan, cuman kandungan zat anti kankernya masih rendah, sehingga tidak kita sarankan. Ya, contohnya aja petai itu zat anti kankernya 5% itu. Nah ya, kalau kita konsumsi, nah terlalu lama ya. Nah jadi kita tidak sarankan. Yang kita sarankan itu ada 4 tumbuhan yang bisa ibu-ibu olah. Jadi pilih nanti ibu-ibu mau mana yang ingin dilakukan pengolahannya untuk mencegah kanker. Bahkan yang terakhir, tumbuhan yang terakhir itu nggak untuk yang sehat saja. Tidak hanya untuk pencegahan saja, tapi untuk mengobati kanker dan tumor juga. Sekalian juga penyakit lainnya seperti asam urat, mungkin di Jawa tuh dijadikan obat mah juga banyak ya. Untuk obat kolesterol, tensi, gula darah. Nah, jadi
untuk yang pengobatan itu hanya kita sarankan khusus tumbuhan yang terakhir saja. Ya, 3 tumbuhan yang pertama hanya untuk yang sehat. Ya, tapi kalau 4, yang keempat terakhir nantinya, itu bisa untuk yang sehat dan bisa untuk pengobatan juga. Ya, ada yang tahu nggak? Oh ya, manfaatnya belum saya jelaskan ya. Nah, jadi maaf sebentar aja. Saya pamer mau mandiin jenazah. Oh iya, benar-benar. Nggak apa-apa Ibu, kita tetap lanjut, nggak apa-apa Bu. Lanjut ya Bu-ibu ya, maaf. Ya. Oke Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kesemutan saya. Sama sih. Pakai kursi. Nggak apa-apa, nggak selesai Bu. Masih muda, Masya Allah. Ini karena ketindis tadi. Oke, kita lanjut ya Bu ya, tinggal sedikit lagi ya. Nah, jadi mungkin ibu-ibu nanti bisa ikut dalam penyelenggaraan jenazah juga ya. Nah, jadi ibu-ibu untuk pengolahan tumbuhan alami kita harus kenali manfaatnya juga ya. Dari penelitian kesehatan itu dapat memblokir pertumbuhan sel kanker dalam tubuh kita. Jadi kita konsumsi tumbuhan alami diblokirnya sel kanker kita dalam tubuh ya. Sama dari makanan yang nggak sehat yang kita konsumsi terus-menerus tiap hari ya, nah dibantunya untuk dinonaktifkan sel kanker, jadi nggak jadi aktif dia. Ditahan, dihambatnya ya, sel kanker itu dimatikannya ya. Nah, yang ketiga, mematikan sel kanker sampai ke akar-akar tanpa merusak. Nah, ini dia tidak merusak sel normal kita, jadi otomatis efek samping tidak ada ya. Untuk tumbuhan alami itu tidak ada efek samping pada prinsipnya ya. Tapi kalau salah mengolah bisa mendatangkan penyakit yang lain. Bukan tumbuhannya yang disalahkan. Ini gara-gara sirsa tensi saya terendah, mah saya kambuh. Ini gara-gara tumbuhan ini ginjal saya kena. Bukan tumbuhannya. Tapi cara mengolah kita yang harus kita perbaiki ya, tidak sembarangan, tidak boleh ya salah mengolah ya. Nah, sama halnya dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi itu kan mematikan sel kanker paling cepat itu. Maka dari itulah kita kepada pasien yang udah kanker, udah kalau dokter udah bilang ini tumor ganas ini Bu, nah udah kanker itu ya. Udah stadium ini Bu, udah kanker itu ya. Nah, biasanya disarankan kemo, sinar ya, untuk mematikan sel kankernya lebih cepat. Tapi sayangnya kemoterapi tidak pilih-pilih sel semuanya. Iya, sel kanker dimatikan, sel normal juga ikut dimatikan. Nah, untuk itu kita dampingi juga pasien kita dengan mengkonsumsi tumbuhan alami. Jadi sel-sel yang dirusak diperbaiki, imun tubuh yang turun, yang dihajar dinaikkan lagi, dan sekaligus tumbuhan alami juga mematikan sel kanker, berarti 2 kali lebih cepat pengobatannya ya. Tapi dijarakkan minumnya ya, 1 sampai 2 jam ya. Nah, itu. Tapi itu ya, itu untuk tumbuhan yang keempat itu ya, pengobatan ya. Nah, boleh ibu-ibu kita sarankan 4 tumbuhan, pilih mau yang mana untuk diolah nanti ya. Nah, ini yang pertama dulu, sirsa ya. Nah, kandungan zat anti kankernya 35%. Boleh ibu-ibunya yang mau catat, boleh catat, atau ambil handphone, aktifkan aja rekaman suara. Nah, jadi nantinya ke rumah dengerin lagi audionya